Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu hari ini. Firman Tuhan hari ini yang akan kita gumuli dan kita pelajari terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah waspada terhadap keinginan. Waspada terhadap keinginan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna di antara para ciptaan. Kesempurnaan itu tercermin dari ketika Allah menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya manusia memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kelengkapan yang membuat dia istimewa dibanding makhluk yang lain. Salah satu dari kelengkapan yang Tuhan anugerahkan kepada manusia adalah akal budi. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling dinamis, makhluk yang paling berkembang di antara para makhluk lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada satu makhluk pun yang perkembangannya seperti manusia. Meskipun beberapa penelitian mengatakan bahwa ada makhluk yang mirip kecerdasannya dengan manusia. Misalnya saja simpanse. Simpanse atau sejenis monyet. Meskipun dikatakan cerdas, tetapi dari zaman dahulu, zaman Adam, sampai sekarang, tidak ada satupun monyet yang pakai baju. Tidak ada satupun monyet yang mampu menciptakan baju. Ketika hujan, tidak ada satupun monyet yang punya inisiatif untuk membuat payung. Meskipun cerdas, tidak ada satupun simpanse yang punya rumah seperti rumahnya manusia. Manusia yang dalam tanda kutip paling sederhana, mungkin saja paling bodoh sekalipun, dia jauh lebih pintar daripada simpanse. Itulah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia menjadi makhluk yang berkembang. Dan tentu di dalam perkembangan ini adalah dampak dari adanya keinginan di dalam diri manusia. Yang saya mau katakan bahwa keinginan yang timbul di dalam hati dan pikiran manusia itu adalah natural. Itu normal. Semua manusia pasti memiliki keinginan di dalam hidupnya. Tetapi keinginan itu tidak selamanya berujung baik. Tidak semua keinginan itu akan menghasilkan sesuatu dampak yang baik. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Kristen untuk selalu berwaspada dengan keinginan yang muncul di dalam hati dan pikirannya. Keinginan yang terlalu kuat itu dapat membahayakan hidup manusia. Keinginan yang terlalu menggebu-gebu
akan berubah hakikatnya. Tidak lagi hanya menjadi keinginan tetapi menjadi ambisi. Jadi keinginan yang demikian, keinginan yang berubah menjadi ambisi itu menjadi sesuatu yang awalnya sebenarnya baik, tetapi bisa juga ini menjadi sangat berbahaya bagi hidup manusia. Marilah kita berkaca kepada satu peristiwa sejarah masa lalu, yaitu pada manusia mula-mula. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, sebenarnya hanya satu saja pencetus kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu keinginan yang terlalu kuat timbul di dalam pikiran Adam dan Hawa. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3, maka kita bisa melihat di sana bahwa Hawa begitu tergoda dengan tawaran iblis ketika iblis mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu sekali-kali tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu akan tahu segala sesuatu. Rupanya tawaran yang begitu menggiurkan ini menjadi keinginan yang sangat besar di dalam diri Adam dan Hawa. Sehingga keinginan yang terlalu kuat itu membutakan hati, pikiran, dan rohaninya. Sehingga ia melupakan bahwa Tuhan telah memerintahkan sesuatu kepada Adam dan Hawa, yaitu jangan makan buah itu, karena pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Oleh karena keinginan yang terlalu kuat, ingin menjadi sama seperti Tuhan, ingin menjadi tahu, pengetahuannya sama dengan Tuhan, ia ingin kualitas hidupnya meningkat sama seperti Tuhan, maka itu menjadi sangat berbahaya bagi dia. Sehingga Adam dan Hawa pun mengabaikan resiko-resiko terhadap pelanggaran akan firman itu. Dan itulah titik awal kehancuran kehidupan manusia. Bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi juga kehidupan manusia pada umumnya. Kita mewarisi dosa oleh karena keinginan yang terlalu kuat, ambisi yang terlalu kuat oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki keinginan di dalam hidup kita itu biasa, itu normal, natural. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin memperoleh kedudukan, ingin dapat pekerjaan yang baik, ingin punya pasangan yang ideal, semuanya itu baik. Tetapi ketika keinginan itu menjadi terlalu kuat, sangat kuat, sehingga sampai terbersit di dalam pikiran kita untuk, dalam tanda kutip, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan itu, maka kita ada di ambang bahaya. Ambisi yang terlalu kuat itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Keinginan yang terlalu kuat itu bisa menjatuhkan manusia ke dalam pencobaan. Dan jika ia tidak mampu mengatasi dan memanajemen pencobaan itu, maka ia jatuh dalam dosa. Dan tentu kita tahu hukuman dari dosa adalah maut. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Kristen, kepada kita sekalian, untuk senantiasa berhati-hati, waspada terhadap keinginan-keinginan kita. Jangan sampai keinginan-keinginan kita yang meskipun kelihatannya baik, itu menjadi bumerang yang akan menghancurkan kita. Karena apa? Karena kita terlalu berambisi ingin mencapai tujuan itu. Ingin kaya boleh, tapi ketika terlalu ingin kaya, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena ada kecenderungan di dalam pikiran kita untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan itu. Kalau kita ingin sukses, boleh saja. Tetapi kalau kita terlalu ingin sukses, ini juga akan membahayakan bagi kita. Karena akan terbersit pikiran kita. Ada kekuatan dari luar yang akan menggoda kita. Sedikit melanggar firman Tuhan gak apa-apa. Yang penting kan kamu sukses. Kamu ingin wanita idamanmu yang cantik, yang demikian begini, gak apa-apa. Melanggar firman Tuhan dikit gak apa-apa. Jika ambisi yang menguasai kita, maka biasanya akal dan pikiran kita, akal sehat kita, hati nurani kita itu akan menjadi tumpul. Kenapa? Karena
terlalu dikuasai oleh keinginan, ambisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa berwaspada, untuk senantiasa introspeksi diri terhadap keinginan-keinginan kita. Memiliki keinginan, apalagi yang positif, sangat boleh. Tetapi berhati-hatilah, waspadalah sejauh mana keinginan kita itu menguasai diri kita. Jangan sampai keinginan itu telah berubah menjadi ambisi, yang pada akhirnya ambisi itu yang akan membinasakan kita. Banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini hidupnya hancur oleh karena ambisi. Banyak orang-orang hebat, banyak tokoh-tokoh terkenal di dunia, hidupnya rusak hanya karena ambisi. Janganlah kita menjadi bagian dari antara orang-orang yang demikian. Tetaplah introspeksi diri dan terus berdoa kepada Tuhan atas keinginan-keinginan kita. Jangan biarkan keinginan itu menjadi ambisi yang akan merusakkan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk menyempurnakan setiap sisi-sisi hidup kami. Namun demikian Tuhan, kami menyadari bahwa ada banyak keinginan-keinginan kami yang seringkali menjadikan kami lupa diri. Bahkan kami seringkali tidak mampu berpikir dengan nalar yang sehat. Sehingga kami cenderung melanggar ketetapan Tuhan, melanggar norma, melanggar hukum, hanya demi tercapainya cita-cita dan keinginan kami yang kuat itu. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami mengontrol diri kami dengan segala keinginan kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.